Bab 731 Kesibukan. Setelah persekutuan besar menerima laporan bahwa Zero Wing telah mengirim 10.000 anggota elit ke pegunungan Stoneclaw, mereka mulai mengerahkan pasukan mereka. Meskipun berbagai guild besar hanya mengirim sejumlah kecil elit dan pakar, ada lebih dari selusin guild besar yang membantu Star Alliance. Faktanya, jumlah total elit dan pakar yang dikirim berbagai guild besar hanya sedikit lebih rendah daripada pasukan Star Alliance. Secara keseluruhan, mereka memiliki lebih dari 70.000 pemain. Jika berbagai guild habis-habisan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak pemain elit daripada gabungan Star Alliance dan Ouroboros. 10.000 elit bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Benar saja, Zero Wing hanya ada di sini untuk membuat penampilan. Mereka tidak berani menghadapi kita habis-habisan. Kami saat ini paling dekat dengan pintu masuk dungeon, jadi peralatan Zero Wing akan menjadi milik kami untuk diambil. Petik 2. Di Star Moon Kingdom, Zero Wing terkenal karena memiliki peralatan tingkat atas. Meskipun level 31 atau 32, anggota Elite Guild biasa umumnya mengenakan level 25 peralatan misterius besi dan perak rahasia, dan sangat sedikit yang memiliki peralatan level 30 misterius besi. Adapun senjata dan peralatan Fine Gold level 25, hanya sejumlah kecil pemain elit yang memiliki hak istimewa untuk memilikinya. Sementara itu, level 30 Secret Silver Equipment dianggap sebagai barang mewah. Adapun item Fine Gold level 30, mereka dianggap sebagai peralatan tingkat atas, dan hanya anggota inti persekutuan yang cukup beruntung untuk memakai peralatan tersebut. Toh, Fine Gold Equipment hanya memiliki drop rate yang sedikit lebih tinggi di tim Dungeon skala besar. Namun, tim yang bisa menyerbu ruang bawah tanah tim mode keras skala besar level 30 jarang terjadi. Bahkan guild kelas 1 hanya memiliki beberapa ratus tim yang mampu merampok dungeon semacam itu. Oleh karena itu, peralatan Fine Gold level 30 sangat langka. Namun, bagaimana dengan anggota Elite Zero Wing? Peralatan paling inferior yang mereka kenakan adalah level 25 Secret Silver Equipment. Banyak di antara mereka bahkan memiliki satu atau dua potong peralatan Fine Gold level 25, dan beberapa bahkan memiliki peralatan Secret Silver level 30. Tidak perlu menyebutkan anggota inti dan kekuatan utama Zero Wing. Hasil panen yang bisa mereka peroleh dengan membunuh 2 atau 3 anggota elit Zero Wing akan seperti membunuh kepala level 30 atau di atas. Namun, seberapa jarang dan sulit untuk berurusan dengan monster peringkat kepala suku? Bahkan dengan tim yang terdiri dari 20 pemain elit, pengorbanan diperlukan untuk membunuh kepala level 30+. Bahkan ada risiko penghapusan tim. Namun, itu cerita yang berbeda jika lawan mereka adalah pemain elit. Field Chieftains akan tumbuh lebih kuat tergantung pada jumlah pemain yang merampok mereka. Pemain elit tidak mau, membuat mereka jauh lebih mudah untuk dihadapi. Ketika berbagai guild besar diam-diam mendekati pintu masuk dungeon, banyak pemain yang ditugaskan untuk mempertahankan lokasi strategis mulai mengeluh. Katakan, mengapa keberuntungan kita begitu buruk? Apa gunanya membiarkan kami tinggal di tempat terkutuk ini? Yang lain mungkin akan memusnahkan Zero Wing sebelum mereka mendekati kita. Sementara semua orang bisa menggigit pai, kami bahkan tidak akan merasakan remah-remahnya. Petik 2. Aku tahu. Para petinggi bahkan mengatakan bahwa kita dapat menyimpan setengah dari rampasan yang kita dapatkan dari musuh yang kita bunuh. Terakhir kali, kita hanya perlu menyimpan 1/4 rampasan. Bahkan sekarang, aku masih belum mendapatkan peralatan Fine Gold level 30. Bajingan yang maju dulu beruntung kali ini. Petik 2. Jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku tidak akan secara sukarela membela daerah ini. Aku bisa saja membunuh beberapa anggota Zero Wing dan meningkatkan perlengkapan aku. Petik 2. Pasukan elit beranggotakan 2.000 orang yang berdiri di atas gunung merengek ketika mereka iri melihat api pertempuran agak jauh, hampir meneteskan air liur. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Si Feng, pasukan utama Zero Wing tiba di kaki gunung ini tanpa terdeteksi dengan bantuan gulungan isolasi dan ramuan gaib. Dengan 2 item ini, bahkan mata elang Ranger tidak akan mendeteksi mereka. Sangat mudah bagi kelompok untuk melingkari pasukan dari berbagai guild besar. Pemimpin persekutuan, aku sudah menyelidiki situasinya menggunakan Eagle Eyes.
Seharusnya ada sekitar 2.000 pemain di puncak gunung. Di antara mereka, lebih dari 20 memiliki peralatan yang sangat baik. Mereka harus menjadi ahli, Minorwin melaporkan dalam obrolan tim. 20 lebih pakar, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Orang-orang ini menganggap enteng puncak gunung ini terlalu ringan. Api, pimpin grup kamu, singkirkan penyembuh mereka terlebih dahulu. Semua orang, fokuslah pada posisi kamu. Gabungkan mereka sebanyak mungkin sebelum menggunakan keterampilan AOE. Petik 2. Si Feng tidak menganggap serius 2.000 pemain elit sama sekali. Peralatan yang dikenakan oleh pasukan utama Zero Wing dianggap sebagai yang terbaik di seluruh domain dewa. Mereka setidaknya memiliki 2 kali lipat atribut musuh mereka. Bahkan Dark Gods Legion dapat mengalahkan 2.000 pemain elit dengan mudah. Satu-satunya yang mungkin benar-benar menimbulkan ancaman adalah 20 lebih pakar. Saat ini, mereka yang bisa dianggap ahli adalah pemain yang, setidaknya, telah mencapai lantai 5 menara percobaan. Sayangnya, bahkan anggota terlemah dari kekuatan utama Zero Wing adalah ahli lantai 6. Oleh karena itu, Si Feng tidak memiliki sedikitpun keraguan bahwa timnya akan membantai tentara 2.000 pemain elit. Rangers, yang mengamati situasi di gunung, tidak mendeteksi Si Feng dan yang lainnya. Ketua pemimpin, kita dalam posisi Fire Dance, yang berdiri agak jauh dari tim penyembuh musuh, berkata pelan melalui obrolan tim. Flying Shadow dan 8 assassin lainnya menemani Fire Dance. Pemimpin persekutuan, kita telah tiba di tim kelas sihir musuh, lapor Kola pelan. Si Feng berdiri agak jauh dari 20 lebih pakar. Melalui kombinasi langkah kosong dan efek ramuan gaib, bahkan ranger atau druid dengan indera yang tajam tidak akan mendeteksi Si Feng. Bunuh mereka, Si Feng menggeram. Segera, semua orang bertindak. Fire Dance mengaktifkan skill tambahan peralatan set tier 1 untuk assassin, Flurry, meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan serangannya sebesar 50% selama 20 detik. Dia kemudian mengeksekusi ambush dan menyodorkan kata pendeknya yang menyala ke belakang seorang ulama level 32. Minus 15.267. Klerik, yang memiliki hampir 7.000 HP, mati seketika. Kelas magis sangat rapuh. Tidak hanya mereka memiliki pertahanan yang sangat sedikit, tetapi mereka juga tidak memiliki keterampilan pasif yang mengurangi kerusakan. Melawan Fire Dance, yang memiliki kekuatan serangan tinggi dan tingkat kritis, kelas sihir tidak bisa menahan bahkan satu pukulan pun. Bahkan tanpa serangan kritis, Fire Dance masih bisa membunuh seorang klerik dengan lebih dari 7.000 HP dengan satu gerakan. Dengan kematian mendadak seorang ulama, penyembuh yang tersisa tercengang. Tabib biasanya aman di jantung legiun. Hampir mustahil bagi musuh untuk menjangkau mereka tanpa terdeteksi, namun musuh mereka telah melakukan hal itu. Namun, aspek paling menakutkan tentang Fire Dance adalah kerusakannya. Dia membunuh seorang ulama dengan hampir 7.000 HP secara instan, begitu saja. Setelah Fire Dance membunuh klerik level 32, dia segera mengeksekusi backstep, kata pendeknya tenggelam ke oracle terdekat. Minus 11.485. Mendarat pukulan kritis lainnya, Fire Dance langsung membunuh oracle dengan lebih dari 6.000 HP. Pada saat yang sama, Flying Shadow dan yang lainnya memulai pembunuhan besar-besaran mereka sendiri. Dalam sekejap, tim penyembuh dengan lebih dari 200 anggota kehilangan lebih dari 10 pemain. Kami disergap, tiba-tiba seorang pemain berteriak. Namun, begitu pemain ini mengumumkan serangan, dia mendengar teriakan. Api perang menerangi daerah itu. Mengaktifkan cas, Shadow Sword tiba sebelum elementalis level 32. Sebelum elementalis ini bisa menggunakan blink, Berserker memaksanya menjadi pingsan. Shadow Sword kemudian ditindaklanjuti dengan Slash Whirlwind, kerusakan lebih dari minus 4.500 poin muncul di atas kepala semua musuh dalam jarak 8 yard. Beberapa bahkan menerima kerusakan kritis lebih dari minus 9.000 poin. Bahkan pemain kelas sihir tingkat 30 plus ahli jarang akan memiliki lebih dari 8.000 HP. Dalam sekejap mata, Shadow Sword membunuh 3 pemain, sementara 4 dipegang oleh seutas benang HP. Namun, Shadow Sword juga telah memicu pasif skill Blue Fire Double Edge Sword, Blue Fire Dance, dengan serangan sebelumnya. Mengayunkan pedangnya dengan keras,
Shadow Sword mengirim kerucut api biru di depannya, memberikan lebih dari minus 7.600 kerusakan dan menewaskan 8 pemain lainnya. Kekuatan utama Zero Wing hanya memulai serangan mereka, namun, dalam sekejap mata, hampir 300 pemain elit jatuh. Bagi kekuatan utama Zero Wing, para pemain elit ini bahkan lebih sulit dibandingkan monster elit biasa. Pemimpin, kami disergap. Beberapa pemain yang berpikir cepat bergegas meminta bantuan dari pemimpin tim mereka. Namun, ketika para pemain ini mengalihkan pandangan mereka ke arah pemimpin tim mereka, mereka semua tercengang. Pedang emas ilahi yang tak terhitung jumlahnya menghujani pemimpin mereka dan para ahli lainnya. Kerusakan lebih dari minus 5.500 poin muncul di atas kepala mereka. Mereka yang menerima serangan kritis menerima lebih dari minus 10.000 kerusakan dengan masing-masing bilah yang bersinar. Dalam sekejap mata, setengah dari 20 lebih pakar meninggal sementara semua orang lainnya disegel dalam area efektif Skywheel Sword. Bab 732 Pedang Tak Terhentikan. Api hitam. Sekitar selusin ahli berpaling untuk melihat Si Feng, yang tiba-tiba muncul, mata mereka melebar karena terkejut. Eselon atas berbagai guild sudah lama terukir nama Black Flame dalam pikiran mereka. Karenanya, mereka sangat akrab dengan penampilannya. Dia mengenakan baju besi yang sepenuhnya hitam, termasuk jubah yang menutupi bahunya, bahkan matanya menyerupai langit malam. Dua pedang indah, satu aquamarine dan yang lainnya berwarna hitam, tergantung di pinggangnya. Api hitam hanya berdiri di sana, tetapi rasanya seolah-olah dia telah menjadi fokus medan perang ini. Insting mereka meneriakkan peringatan. Semuanya, hati-hati, jangan terlibat dengannya dalam pertempuran jarak dekat. Endless Plains, seorang ranger tingkat 33 yang memimpin pasukan elit ini, buru-buru memperingatkan rekan-rekannya. Gunakan serangan jarak jauh. Sebagai tanggapan, para ahli yang masih hidup mengangguk, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Reputasi Black Flame terlalu mengerikan. Dia bahkan memiliki gelar Asura satu hit. Bahkan para ahli tingkat atas domain dewa hanya bisa bertahan beberapa langkah melawannya. Beberapa video pertempuran Black Flame bahkan dianggap sebagai kitab suci pengajaran untuk pendekar pedang. Penguasaan waktu dan penggunaan keterampilan Black Flame benar-benar melampaui pendekar ahli lain pada beberapa level. Meskipun tidak ada dari mereka yang pernah percaya bahwa mereka bisa menang melawan Black Flame dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertemu langsung dengan Black Flame secara pribadi, pria itu akan menjadi menakutkan ini. Meskipun menjadi pendekar pedang, api hitam telah mendekati mereka tanpa terdeteksi dengan mengandalkan gulir isolasi dan ramuan gaib. Serangan menyelinapnya begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Selain itu, tidak hanya serangan Black Flame menangkap mereka, tetapi serangan tunggal itu menelan hampir setengah dari jumlah mereka. Bahkan High Defense dan HP Guardian Knights dan Shield Warriors telah kehilangan hampir 4.000 HP. Lebih buruk lagi, itu hanya skill tipe kontrol. Secara logis, keterampilan seperti itu biasanya memberikan kerusakan rendah. Namun, skill telah mencuri sepertiga HP Guardian Knights dan Shield Warriors. Jika Black Flame menggunakan skill damage tinggi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Toussaint Hans dan aku akan menahannya. Cari peluang untuk menyerangnya. Jangan khawatir tentang memukul kita, seorang pejuang perisai level 34 bernama World Defender berkata ketika dia mengangkat perisai berduri, berbentuk berlian dan berlari ke depan. Dengan tegas, dia berkata, 1000, jika Black Flame bergerak, segera aktifkan semua skill pertahanan. Jangan menahan apapun. Petik 2. Aku mengerti. Guardian Knight bernama Toussaint Hans mengangguk ketika dia melangkah ke garis depan timnya. Mereka benar-benar tidak mampu untuk ceroboh terhadap Black Flame. Dia mengerti bahwa, jika mereka tidak memulai pertarungan dengan semua yang mereka miliki, kemungkinan pendekar pedang ini akan langsung mengambil nyawa mereka. Semoga beruntung. Anggota tim lainnya berlari ke tepi domain pedang. Bagi mereka, kekuatan World Defender dan Toussaint Hans terasa meyakinkan. Keduanya adalah pakar terkenal di dunia game virtual. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan para ahli tersembunyi seperti Warwolf, mereka masih bisa berada di peringkat teratas di antara Mad di Star Moon Kingdom. Sebelumnya,
Mereka hanya menerima begitu banyak kerusakan karena api hitam telah mengejutkan mereka dengan serangannya. Sekarang, keduanya habis-habisan, bahkan para ahli Top Star Moon Kingdom tidak akan merasa mudah untuk menembus pertahanan mereka. Sepertinya kalian telah melakukan pekerjaan rumahmu, kata si Feng sambil melirik 12 ahli yang tersisa. Di antara orang-orang ini, dia kenal dengan beberapa ahli ini. Plains tanpa akhir dari Guild kelas 2, Wildfire. Pembela dunia dari persekutuan kelas 2, Arogansi. 1000 perburuan dari persekutuan kelas 2, Fantasi tersendiri. Di masa lalu, dia memandang para ahli ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan berhadapan dengan mereka. Dia juga tidak mengharapkan perubahan posisi mereka. Di masa lalu, bahkan jika dia sudah habis-habisan dan mendorong akal sehatnya hingga batas mereka, dia hampir tidak akan dapat bersaing dengan para ahli ini. Namun sekarang, para ahli ini harus bekerja sama dan berjuang dengan segala yang mereka miliki untuk punya peluang bertahan hidup melawannya. Meskipun orang-orang ini bekerja bersama untuk pertama kalinya, mereka jatuh ke dalam formasi defensif dengan mulus terlepas dari serangan sebelumnya. Mereka dengan tenang mempertimbangkan dan menjalankan strategi terbaik untuk menghadapinya. Tingkat pengalaman tempur mereka jelas. Inilah yang paling tidak dimiliki Fire Dance dan yang lainnya. Meskipun si Feng telah dibebankan pada musuhnya setelah menggunakan Skywheel Sword, Endless Plains telah menembakkan badai panah saat dia menginjakan kaki ke domain pedang. Tidak hanya serangan Ranger yang sangat cepat, tetapi mereka juga membatasi jangkauan gerakan si Feng, memaksanya untuk menghadapi 2 MT yang akan datang. Black Flame. Tunjukkan padaku betapa baiknya kamu. Pembela dunia yang tinggi dan kuat berdiri dengan bangga di depan si Feng saat dia mengaktifkan serangkaian keterampilan penyelamatan hidup secara berurutan. Kemarahan haus darah. Tingkat 1 keterampilan. Sembuh 3% HP setiap detik selama 10 detik. Dinding perisai. Tingkat 1 keterampilan. Mengurangi semua kerusakan sebesar 60% selama 18 detik. Stand terakhir. Tingkat 1 keterampilan. Meningkatkan maksimum HP sebesar 30% selama 30 detik. Tiba-tiba, HP pembela dunia naik dari hampir 12.000 menjadi hampir 15.600. Dia juga pulih hingga lebih dari 10.000 HP. Berdiri tak jauh dari sana, Tausat Hans juga mengaktifkan skill life saving miliknya. Dia juga menggunakan perlindungan perisai suci tingkat 1, yang bisa menyerap lebih dari 2.000 titik kerusakan pada dirinya sendiri. Ketika perisai pecah, itu akan menyembuhkan pemain untuk lebih dari 1.000 HP. Setelah itu, Tausat Hans mengaktifkan Justice Roar. Musuh, pemain atau monster, yang terkena skill harus menyerangnya. Jika tidak, ia akan menerima dorongan untuk kecepatan dan kerusakannya. Merasakan efek dari Tausat Hans Justice Roar, si Feng tidak bisa mengabaikan Night Guardian. Menuju ke Tausat Hans, Abyssal Blade berubah menjadi banyak garis-garis hitam cahaya yang turun pada tubuh Guardian Knight. Sangat cepat, 1000 perburuan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan serangan si Feng akan begitu cepat, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan dari serangan si Feng. Untungnya, dia menggunakan perisai. Dibandingkan dengan pemain tanpa perisai, ia lebih mudah bertahan melawan serangan. Selama dia sedikit menggerakkan perisai, dia bisa memblokir hampir setengah dari tubuhnya, membuatnya sangat sulit untuk menyerangnya. Tausat Hans memindahkan perisainya dengan cepat, menghalangi Abyssal Blade. Namun, si Feng tidak repot mengubah lintasan Abyssal Blade. Sebagai gantinya, dia terus mengayunkan senjata ajaib ke Tausat Hans. Bayangan ilusi. Abyssal Blade melewati pelindung Guardian Knight, 6 garis hitam cahaya yang menembus Holy Shield Protection sebelum menggigit Tausat Hans. Minus 1274. Minus 2,604. Minus 1295. Minus 2,582. Minus 3,829. Minus 1285. 6 kerusakan berturut-turut muncul di atas kepala Tausat Hans. HP-nya, yang telah lebih dari 9.000, anjlok ke 0. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tausat Hans tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Meskipun perlindungan berkat, mengurangi kerusakan yang diterimanya sebesar 60%, Black Flame telah membunuhnya tanpa berkeringat.
Para ahli lainnya juga sama-sama tercengang. Seorang wali ksatria dengan lebih dari 9.000 HP yang tersisa dan protection blessing telah mati seketika. Seberapa tinggi kekuatan serangannya, pembela dunia tidak lagi berani membuang waktu dengan serangan. Sebagai gantinya, dia menggunakan cas di pendekar pedang. Berbalik, Si Feng menggunakan langkah diam, muncul di belakang World Defender dan mengacungkan Killing Ray. Para saksinya hanya melihat sekilas warna biru. Flash yang menggemuruh. Seperti naga yang meraung, 3 garis petir biru langsung melahap pembela dunia. -2,746. -7087. -4,424. HP pembela dunia, yang sudah lebih dari 10.000, lenyap seketika, tubuhnya jatuh perlahan ke tanah. Bab 733 tak terhentikan. Bagaimana mungkin? Sok mengguncang hati Endless Plains ketika dia melihat World Defender dan Toussaint Hans mayat di tanah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan sebelumnya. Kedua mat ini telah mengaktifkan semua skill life-saving mereka, namun masing-masing dari mereka hanya bertahan satu langkah melawan Black Flame. Mereka kehilangan nyawa mereka sebelum mereka bisa bekerja dengan orang lain di tim untuk menghadapi Black Flame. Apakah dia benar-benar seorang pemain? Mereka tidak bisa tidak mengingat judul Black Flame dari One Hit Asura. Namun, semua orang akhirnya mengerti sesuatu. Melawan serangan Black Flame, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghindar. Itu 2. Kematian cepat pembela dunia tidak terlalu mengejutkan Si Feng. Setelah semua, tidak hanya penguasaan pedang satu tangannya mencapai standar Basic Sword King, tetapi aura api juga meningkatkan kerusakannya hingga 50%. Bahkan MT dengan semua skill life-saving mereka yang aktif akan menjadi kertas di depan pedangnya. Si Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke arah assassin terdekat. Bilah angin, tiba-tiba, Si Feng meninggalkan bayangan setelah dia muncul di hadapan level 33 assassin, Killing Ray-nya mengiris udara. Jangan berpikir bahwa aku semudah itu untuk dibunuh. Pembunuh itu tiba-tiba mundur ketika Si Feng muncul di hadapannya dan mencoba mengaktifkan Vanish. Saat diaktifkan, Vanish akan memberinya hampir kekebalan. Dalam detik ini, semua serangan terhadapnya akan sia-sia. Namun, efek Lightning Killing Ray terpicu. Si Feng yang instan mengayunkan Killing Ray, dia mendapatkan dorongan 50% untuk attack speed-nya. Seperti kilatan cahaya, Killing Ray menari-nari di tubuh assassin. -13.548. Itu adalah pembunuhan instan lainnya. Seolah itu isyarat, anggota tim lainnya membombardir Si Feng dengan serangan. Banyak panah dan mantra terbang ke Si Feng. Menghindar, Si Feng melompat ke udara, menghindari serangan yang mendekat. Setelah itu, dia berbalik dan mengambil meteor berkobar. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah meteor tiba-tiba terbang dari tangan Si Feng. Nyalakan api dewa, Flame God's Fury. Menawarkan kerusakan fisik dan api ke musuh dalam area 43 yard. Menawarkan 900% damage ke target awal, dan damage berkurang 10% dengan setiap musuh berurutan mencapai minimum 500% damage. Siyu, seorang elementalis, cursemancer, dan summoner, yang berada di tengah-tengah casting ejaan, tidak bisa menghindari serangan tepat waktu, api Crimson melahap mereka dalam sekejap. Para ahli yang tersisa terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Black Flame juga akan memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang kuat. Begitu Si Feng mendarat, lebih dari selusin Frost Arrows menghampirinya. Plains tak berujung telah memahami waktu serangannya. Tidak hanya dia meramalkan posisi pendaratan Si Feng, tetapi panahnya juga menghalangi jalan mundur Si Feng. Dia telah mengarahkan beberapa panah lain ke titik-titik vital Si Feng. Dang, dang, dang. Sebelum 5 Frost Arrows dapat menyerang Si Feng, mereka melakukan ping ke pedang aquamarine pendekar itu. Frost Arrows yang tersisa hanya menyapu melewati tubuh Si Feng, tidak menghasilkan kerusakan apapun. CK hidupku. Plains tak berujung menatap, tertegun. Terlepas dari sudut serangan dan pengaturan waktunya yang sempurna, sepertinya panahnya benar-benar mencoba menghindari Black Flame. Setelah berurusan dengan serangan, Si Feng melepaskan teriakan rendah. Napas naga, dia menembakkan sinar putih dari mulutnya. Plains tak berujung melemparkan tubuhnya ke samping, berharap untuk menghindari sinar yang masuk. Namun,
Seolah-olah sinar putih ini telah memprediksi tindakan Ranger, sinar itu menabrak Ranger. Si Feng mencapai pembunuhan instan lainnya. Bahkan setelah kematian, Endless Plains bingung. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, mengapa dia melompat ke jalur Dragon Breath? Namun, Violet Cloud, yang dengan senang hati membantai pasukan elit, tidak sedikit pun terkejut ketika dia melihat adegan ini. Si Feng sudah mencapai alam air yang mengalir dari alam pemurnian. Dia bisa dengan mudah memprediksi gerakan pemain dengan mengamati tubuh mereka. Oleh karena itu, setelah melihat niat Endless Plains, dia telah menyesuaikan lintasan Dragon Breath sebelum menembakkan skill. Meskipun hampir 20 yard berdiri di antara mereka, Endless Plains belum menginjakkan kaki ke Realm of Refinement. Dia tidak memiliki kontrol fisik yang memadai. Dalam pertempuran kecepatan tinggi seperti itu, dia tidak bisa merespon dengan cukup cepat untuk menghindari Dragon Breath. Violet Cloud menghela nafas. Ini adalah das, satu, dari para ahli tingkat atas. Meskipun perbedaannya tampak tidak signifikan, dampaknya pada hasil pertempuran akan sangat mencengangkan. Sangat sedikit pemain biasa di Gods Domain yang dapat mengerahkan tubuh virtual mereka hingga batas mereka. Di sisi lain, berkat kontrol mereka yang halus pada tubuh mereka sendiri, pemain ahli kadang-kadang bisa mendorong tubuh virtual mereka ke batas mereka. Tentu, jika kedua belah pihak memiliki level dan atribut yang sama, pemain ahli jauh lebih kuat. Namun, bahkan para ahli tingkat atas akan merasa sangat sulit untuk menyesuaikan gerakan mereka dalam pertempuran yang sangat manusiawi dan berkecepatan tinggi. Rasanya seperti pelari cepat berhenti setelah berlari dengan kecepatan penuh. Dalam pertempuran secepat ini, seseorang bisa berhenti tanpa usaha. Namun, para ahli yang telah mencapai Realm of Refinement mampu melakukan hal itu. Meskipun itu tidak tampak mengesankan, memiliki kemampuan untuk mempercepat dan berhenti tiba-tiba berarti bahwa seorang pemain dapat mengubah lintasan serangan mereka secara tiba-tiba. Membingungkan musuh. Violet Cloud sudah mencapai realm perbaikan setengah langkah. Namun, bahkan sekarang, dia tidak bisa menembus penghalang terakhir itu. Oleh karena itu, Violet Cloud mengamati pertempuran Si Feng dengan hati-hati saat bertarung dengan dirinya sendiri, berharap mendapatkan wawasan. Ini, para pemain elit yang ingin membantu tercengang. Hanya dalam 2 detik, Si Feng telah membunuh 7 ahli mereka, tak satu pun dari mereka yang mampu menahan salah satu serangannya. Jika bahkan para ahli tidak memiliki pertahanan terhadapnya, apa yang bisa dicapai oleh pemain elit seperti diri mereka sendiri? Mereka yang berniat untuk bergegas dan membantu kehilangan seluruh keberanian mereka secara instan. Jeritan menggema dari seluruh puncak gunung. Bahkan untuk pemain elit, sangat sulit untuk mengerahkan tubuh mereka ke batas mereka. Belum lagi, anggota pasukan utama Zero Wing semuanya memiliki atribut yang sangat tinggi. Batas mereka jauh lebih tinggi daripada pemain elit. Ini bukan lagi pertempuran. Ini adalah pembantaian. Berjalan menembus kerumunan, Fire Dance bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti oleh para pemain elit ini. Dan saat dia bergerak, Fire Dance menjatuhkan True Fire Blades ke setiap pemain yang dia lewati, mengambil nyawa mereka hanya dengan beberapa pukulan. Setelah beberapa saat, mayat-mayat berserakan di ladang. Gagah menuju kerumunan, Shadow Sword mengacungkan pedang bermata biru Blue Fire-nya dengan marah. Dia mengirim beberapa Warrior Shield yang menuduhnya terbang. The Berserker kemudian ditindaklanjuti dengan Flame Flash, api biru melahap Shield Warriors ini secara instan. Dia menggunakan Whirlwind Slash untuk menghabisi mereka. Berdiri pada kenaikan alami, angin kecil meluncurkan aliran panah kuat yang berkelanjutan dengan Winchester-nya. Kekuatan dalam satu panah saja sudah cukup untuk mendorong Berserker, kelas yang dikenal karena kekuatannya. Meskipun banyak pemain elit mencoba mendekati Ranger, melawan puluhan anak panah, para pemain elit ini menjadi tak lebih dari jenggot tak bernyawa. Aqua Rose, Blackie, dan kelas-kelas magis lainnya merilis satu AoE spell demi satu, membunuh puluhan pemain dengan setiap serangan. Hanya dalam beberapa menit, pasukan elit yang berkekuatan 2.000 orang itu memiliki kurang dari 1.000 pemain tersisa. Sebaliknya, kekuatan utama Zero Wing belum menderita satu pun korban. Mengapa mereka begitu kuat? Apakah mereka benar-benar manusia? Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku ingin pulang ke rumah.
Situasi ini tidak seperti video yang mereka tonton tentang para ahli yang saling bertukar gerakan. Sekarang setelah mereka menyaksikan pertarungan sejati antara para ahli, mereka akhirnya mengerti betapa besarnya jarak yang ada antara mereka dan para pemain ahli. Tiba-tiba, ketakutan menyapu medan perang, anggota pasukan elit menolak untuk terus bertarung karena mereka melarikan diri ke segala arah. Tanda hubung. Sementara pasukan utama Zero Wing bertempur, situasi di pegunungan Stone Claw semakin meningkat. Pasukan kedua belah pihak akhirnya mulai bertempur tidak jauh dari kaki gunung. Beraninya kamu menghadapi kami dengan hanya 10.000 pemain. Semua orang, biaya. Bunuh mereka semua. Red Feather mencibir ketika dia memelototi anggota elit Zero Wing. Babak 734 medan perang senyap. Di wilayah luar pegunungan Stone Claw, 10.000 tim elit Zero Wing akhirnya menghadapi pasukan dari Star Alliance dan guild musuh lainnya. Namun, pasukan elit Zero Wing berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lawan mereka melebihi jumlah mereka lebih dari 10 kali lipat. Sepertinya Zero Wing benar-benar ingin mati di sini. Meskipun begitu sedikit pemain, mereka masih jarang membagi diri. Kita tidak boleh membiarkan persekutuan lain memulainya dari kita. Red Feather juga memerintahkan pasukannya yang terdiri dari 30.000 elit untuk memecah menjadi beberapa legiun untuk mengelilingi Zero Wing. Takut bahwa mereka akan kehilangan anggota elit Zero Wing ke berbagai persekutuan besar. Persekutuan lain telah mengirim lebih dari 70.000 elit. Pasukan lebih dari cukup untuk berurusan dengan 10.000 pemain elit Zero Wing. Tanda hubung. Tepat saat Red Feather memimpin pasukan Star Alliance ke posisi Zero Wing, persekutuan lain mulai berbenturan dengan musuh mereka. Namun, anggota elit Zero Wing memiliki peralatan yang sedikit lebih unggul. Selain itu, medan perang itu hanya begitu besar. Hanya begitu banyak pemain jarak jauh yang bisa menyerang sekaligus. Oleh karena itu, ketika datang ke senjata jarak jauh, Zero Wing memiliki sedikit keuntungan. Setelah beberapa pertukaran, musuh Zero Wing telah menderita lebih dari 100 korban jiwa. Di sisi lain, Zero Wing hanya kehilangan selusin anggota. Selain perbedaan kerusakan, anggota elit Zero Wing jauh lebih mahir menghindari serangan. Selain itu, HP dan kecakapan penyembuhan mereka jauh lebih tinggi. Pemain jarak jauh Zero Wing hanya membutuhkan 3 hingga 4 hit untuk membunuh elit musuh. Namun, jika berbagai elit guild ingin menghabisi salah satu Zero Wing, mereka perlu mendaratkan sekitar 6 serangan. Namun, melawan Zero Wing, elit persekutuan hanya bisa menghindari 3 atau 4 dari 10 serangan. Di sisi lain, elit Zero Wing dapat menghindari setidaknya 5 serangan. Perbedaan dalam peralatan, atribut, dan teknik bertarung, meskipun kecil, jelas untuk dilihat semua orang. Pada akhirnya, perbedaan kecil ini berdampak pada hasil secara signifikan. Sial, semua maju, pemain jarak jauh, lindungi mereka. Tabib, ikuti, pembunuh, lingkaran dan berurusan dengan penyembuh mereka. Jangan takut, kami melebihi 0 sayap. Ketika kita mencapai mereka, kemenangan akan menjadi milik kita. Petik 2. Para eselon atas dengan cepat mengeluarkan perintah untuk menyerang ke depan ketika mereka melihat strategi serangan dan mundur Zero Wing. Segera, koleksi Shield Warriors dan Guardian Knight muncul dari pasukan elit persekutuan. Masing-masing mengaktifkan skill penyelamatan nyawa mereka saat mereka menyerang dengan marah pada anggota Zero Wing. Tabib menyuplai mat ini dengan mantra pemulihan tanpa akhir dari jarak yang aman. Namun, tidak peduli seberapa keras prajurit perisai dan Guardian Knight ini mencoba untuk menghindar, tidak peduli seberapa banyak penyembuhan yang mereka terima. Atau bagaimana mereka mengangkat perisai mereka saat mereka terus maju, mereka mati tanpa daya ketika ratusan pemain jarak jauh Zero Wing menghancurkan langit dengan hujan bola api, Frost Arrows, dan panah normal. Jika seseorang menyaksikan dari jauh, mereka akan melihat baris demi baris Shield Warriors dan Guardian Knight jatuh ke tanah. Bagaimana kekuatan Zero Wing begitu kuat? Hanya 40 yard terbentang di antara kedua pasukan. Namun,
Untuk mempersingkat jarak 20 yard, berbagai guild telah kehilangan lebih dari 300 pemain jarak dekat. Bahkan eselon atas tersentak pada kebrutalan tontonan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa serangan jarak jauh Zero Wing akan sangat kuat. Sebelum mereka bahkan bisa mencapai Elite Zero Wing, pasukan mereka, yang dimulai dengan lebih dari 4.000 pemain, telah kehilangan hampir 500 anggota. Awalnya, berbagai guild besar berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang mudah. Lagi pula, mereka memiliki keunggulan numerik yang besar. Namun, setelah melihat metode pertempuran Zero Wing, mereka menyadari satu hal. Mereka memang memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi sayangnya, medan pegunungan Stoneclaw mencegah mereka menggunakan keunggulan itu. Namun, berbagai persekutuan besar tidak peduli lagi. Mereka semua mengertakkan gigi saat mereka maju ke depan. Jika mereka tidak menyingkirkan pasukan elit Zero Wing hari ini, mereka tidak akan pernah pulih. Selain itu, Warrior Shield, Knight Guardian, Berserkers, Swordsmen, dan Assassins dari berbagai guild cukup dekat sehingga mereka dapat menggunakan skill mereka secara efektif. Jika mereka tidak bertarung sekarang, lalu kapan? Membunuh mereka. Kami akan mendapatkan semuanya kembali begitu kami menjarah peralatan Zero Wing. Tiba-tiba, kelas huru hara persekutuan maju, pertumpahan darah yang intens bersinar di mata mereka. Namun, sama seperti berbagai pemain jarak dekat mengaktifkan skill mereka, setiap Elite Zero Wing mengambil Frost Grenade menengah, melempari musuh yang mendekat. Peng, peng, peng. Tiba-tiba, ratusan granat menengah Frost membombardir kerumunan yang maju, mengubah hutan yang semarak menjadi dunia es, salju, dan kematian. Adapun elit jarak dekat dari berbagai geng besar, mereka membeku menjadi patung es. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup kencang, setiap patung es elit ini hancur, menghiasi medan perang dengan peralatan. Meskipun ada beberapa assassin dan swordsman yang bereaksi cukup cepat dan mengaktifkan skill life-saving mereka tepat waktu. Skill life-saving mereka hanya bisa menangkis serangan dalam jumlah terbatas. Durasi keterampilan ini juga sangat pendek. Namun, pemboman ratusan Frost Grenade berlangsung selama hampir 6 detik. Pada akhirnya, para pemain ini masih jatuh di bawah hujan Frost Grenades. Setiap intermediate Frost Grenade dapat menangani sekitar 400 kerusakan pada pemain dan memiliki radius 12 yard yang efektif. 100 Frost Grenades akan menangani sekitar 40.000 kerusakan. Pada tahap permainan ini, tidak ada pemain yang memiliki lebih dari 40.000 HP. Selanjutnya, Zero Wing tidak hanya melemparkan 100 granat. Ini. Para komandan berbagai guild terkejut, tidak dapat berkata-kata. Pemain elit mereka yang tersisa juga berhenti. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi bingung. Bagus, luar biasa. Kalian pikir kalian sangat mengesankan, Sekarang kamu mengerti kekuatan Zero Wing? Petik 2. Ketika anggota Zero Wing melihat bagaimana hampir semua pemain jarak dekat musuh jatuh, kebanggaan dan kegembiraan tiba-tiba menggenang di hati mereka. Mereka juga merasakan rasa hormat yang tak ada habisnya terhadap pemimpin persekutuan mereka, Black Flame. Mereka juga berpikir bahwa kekalahan mereka tidak terhindarkan. Namun, adegan ini telah menjernihkan pikiran mereka dari keraguan. Dalam sekejap mata, mereka telah memusnahkan ribuan musuh mereka. Beberapa ratus granat Frost menengah ini jauh lebih kuat daripada mantra kehancuran skala besar. Jika mereka bisa bertarung di sini, di lembah sempit pegunungan Stoneclaw, mereka bahkan tidak akan takut 2 kali lipat lawan ini. Berbagai pertempuran yang berkecamuk di tempat lain menemui situasi yang serupa. Legiun elit persekutuan besar menderita kerugian luar biasa di bawah pemboman Frost granat menengah. Korban tewas mereka sudah melebihi 10.000, sedangkan Zero Wing hanya kehilangan sekitar 100 anggota sejauh ini. Guild besar dipaksa untuk menilai kembali kekuatan tempur pasukan elit Zero Wing. Tanda hubung. Sementara itu, di puncak tertinggi di wilayah luar pegunungan Stoneclaw, sekitar 10 menit setelah pertempuran dimulai. Pasukan elit yang terdiri dari 2.000 pemain telah kehilangan lebih dari 80% anggotanya. Beberapa korban selamat telah tersebar dan melarikan diri. Saat Fire Dance dan yang lainnya hendak mengejar, Si Feng menghentikan mereka. Baiklah, itu sudah cukup. Abaikan mereka. Kita tidak perlu membuang waktu untuk memburu mereka.
Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Si Feng dalam obrolan tim. Tujuan utamanya adalah untuk menempati lokasi yang strategis ini dengan pandangan yang baik di medan perang, bukan untuk membunuh para pemain elit ini. Selain itu, bahkan jika mereka membiarkan beberapa ratus pemain elit ini melarikan diri, itu tidak akan berdampak pada hasil perang. Pemimpin persekutuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aqua Rose bertanya dengan rasa ingin tahu. Anggota tim yang lain sama bersemangatnya untuk mempelajari langkah mereka selanjutnya. Si Feng telah memimpin mereka melalui pengepungan Star Alliance dan menduduki dataran tinggi ini. Apa, tepatnya, tujuannya? Kita akan menunggu mereka di sini, kata Si Feng, tertawa. Namun, kita juga tidak bisa diam. Aqua dan Blackie, ikuti aku. Api, grup kamu akan membersihkan medan perang. Orang lain, perhatikan sekeliling kamu. Berhati-hatilah dengan penyergapan dari Star Alliance. Petik 2. Aqua Rose dan Blackie mengangguk dengan tajam. Mereka mengikuti Si Feng dan naik ke pemandangan yang bahkan lebih tinggi. Fire Dance kemudian mengatur timnya untuk menjaga lingkungan mereka. Bab 735 Instrumen Perang. Berita tentang berbagai persekutuan besar di dalam pegunungan Stoneclaw menderita kerusakan parah menyebar seperti api. Pemain di seluruh kerajaan bintang bulan memperhatikan perang guild ini. Karenanya, saat berita ini muncul di forum resmi, berita itu langsung meledak, mengejutkan banyak pemain di seluruh kerajaan. Video pertempuran yang diunggah dari perang itu membuat mereka semakin terhuyung-huyung. Ratusan granat frost menengah meledak terus-menerus, mengisi tanah dengan bunga es dan mewarnai tanah dengan warna putih salju. Beberapa ribu pemain elit tiba-tiba tidak lebih dari patung es tak bernyawa yang hancur berkeping-keping dan berhamburan bersama angin. Hanya melihat pemandangan ini saja bisa memberikan satu menggigil. Apa pemain elit, apa taktik Zerg, di bawah pemboman Frost Grenade, semuanya tidak signifikan. Tanpa menggunakan kata-kata, Zero Wing telah membuktikan kepada semua orang bahwa kekuatannya bukan masalah sepele. Bahkan ketika melawan lebih dari 100.000 pemain elit, Zero Wing tidak takut. Dengan hanya pengorbanan selusin pemain, Zero Wing telah berhasil membantai ribuan pemain elit. Zero Wing terlalu kuat. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan begitu banyak alat serangan AOE. Efek dari item ini sangat bagus, jadi itu seharusnya sangat langka dan mahal kan? Itu alat teknik. Aku sudah membeli alat-alat teknik sebelumnya, jadi aku tahu betapa mahalnya barang-barang itu. Karena barang yang mereka gunakan itu praktis merupakan alat perang, itu pasti jauh lebih mahal. Meskipun begitu, Zero Wing sebenarnya bisa dengan santai membuang begitu banyak seolah-olah itu hanya mainan. Zero Wing terlalu kaya. Petik 2. Banyak pemain di forum resmi memulai diskusi panas tentang kekuatan keuangan Zero Wing. Meskipun semua orang tidak jelas tentang harga pasti dari granat es menengah, mereka masih bisa memperkirakan kisaran harga granat frost berdasarkan efeknya. Setelah membuat perkiraan kasar, mereka kemudian menghitung jumlah Frost Grenades Zero Wing yang telah digunakan. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Hanya gelombang pertama Frost Grenades Zero Wing yang dilemparkan ke dalam satu medan perang memakan biaya puluhan emas. Karena ada total 10 medan perang, itu berarti Zero Wing telah menghabiskan beberapa ratus emas hanya pada gelombang pertama Frost Grenades. Di Guts Domain, dana cair dari banyak guild bahkan tidak berjumlah beberapa ratus emas. Namun Zero Wing baru saja dengan santai membuang jumlah itu. Menggunakan seluruh dana cair guild dalam sekejap mata. Zero Wing tidak lagi bertarung menggunakan pemain. Persekutuan praktis menenggelamkan musuh-musuhnya dengan uang. Namun, tidak ada yang bisa mengkritik efek dari strategi ini. Berdasarkan perkiraan awal, jumlah kematian yang dialami berbagai guild telah melebihi 10.000. Setelah melihat pemandangan ini, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa uang ini dihabiskan dengan baik. Jika Zero Wing bergantung pada anggota guildnya untuk mengklaim jumlah pembunuhan itu, total biaya peralatan yang hilang dan kompensasi yang diberikan memang akan jauh lebih banyak. Karena kinerja Zero Wing yang menakutkan, prestise persekutuan, yang sebelumnya terus menurun, tiba-tiba mulai naik dengan cepat. Banyak pemain, yang awalnya meremehkan peluangnya dalam perang ini, juga mulai mengantisipasi hasil akhir. Sementara itu,
orang-orang yang pergantian peristiwa mendadak ini paling memengaruhi secara emosional tidak lain adalah persekutuan yang menonton dari sela-sela. Pada saat ini, mereka semua dalam hati merayakan kenyataan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk bergabung dengan koalisi Star Alliance. Hasil dari perang ini, yang pada awalnya bertentangan dengan keinginan Zero Wing, tiba-tiba mengambil perubahan besar. Untuk persekutuan yang secara langsung berpartisipasi dalam perang ini, jika Star Alliance keluar sebagai pemenang, mereka pasti akan mendapat manfaat besar dari pegunungan Stoneclaw di masa depan. Namun, jika Zero Wing menang, maka Zero Wing pasti akan mengusir dari Stone Forest Town setiap guild yang telah agresif. Persekutuan ini kemudian akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mengembangkan diri di pegunungan Stoneclaw. Tanda hubung. Jadi ini kartu trufnya. Tidak heran ia bersikeras menjadi ujung tombak dan menarik tembakan musuh ke dirinya sendiri. Snow lembut tidak bisa menahan senyum setelah melihat video yang menunjukkan situasi di medan perang. Sepertinya aku benar-benar meremehkannya. Black Flame sengaja mengirim hanya 10.000 anggota, memberi kesan pada musuh-musuhnya bahwa Zero Wing rentan. Dia kemudian mengeluarkan Frost Grenade dan mengejutkan musuh-musuhnya. Meskipun pihak Star Alliance telah kehilangan lebih dari 10.000 pemain, dampak pada situasi keseluruhan perang ini dapat diabaikan. Namun, itu masih membangkitkan kepercayaan bahwa Zero Wing akan muncul sebagai pemenang dalam perang ini. Serangan balik Zero Wing ini juga telah menimbulkan kecemasan di Star Alliance. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Zero Wing memiliki alat perang seperti itu, kita hanya akan menuju kematian kita jika kita menyerang maju, namun kita bukan tandingan Zero Wing dalam pertempuran jarak jauh. Kami juga tidak dapat memanfaatkan keunggulan angka kami, kata Red Feather. Ketika Red Feather menerima berita tentang situasi ini, ia segera melaporkannya ke Galaxy Pass. Karena serangan balik Zero Wing, berbagai guild besar tidak lagi berani mendekat, hanya bertarung di jarak jauh. Namun, pertempuran jarak jauh seperti itu sangat memakan waktu dan sangat tidak menguntungkan bagi koalisi Star Alliance. Ketika anggota mereka meninggal, mereka harus melakukan perjalanan lebih dari 10 jam untuk kembali ke medan perang di pegunungan Stoneclaw. Namun, ketika anggota Zero Wing meninggal, mereka hanya perlu 1 jam atau lebih untuk bergabung kembali dengan perang. Mengenai bala bantuan, Zero Wing jauh lebih unggul dari Star Alliance. Perang gesekan tidak menguntungkan bagi koalisi. Mereka seharusnya tidak memiliki terlalu banyak alat seperti itu. Kami memiliki keunggulan numerik. Lanjutkan mengirim orang ke depan, tetapi kurangi jumlah orang yang menagih sekaligus. Akan lebih baik jika kita bisa membuat orang menyerang Zero Wing dari semua sisi. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Zero Wing. Galaxy Pass menyadari betapa parahnya situasi saat ini. Karena itu, ia dengan tegas membuat keputusan yang mahal. Aku mengerti. Ketika Red Feather mendengar ini, dia segera menyadari keterbatasan Frost Grenade. Frost Grenade bukanlah skill dengan penggunaan tanpa batas. Apalagi, granat itu seharusnya tidak murah. Dengan jumlah mereka hanya bisa menggunakan sebagian kecil untuk umpan Zero Wing untuk menggunakan Frost Grenades. Setelah Zero Wing menghabiskan persediaannya, pasukan elitnya hanya akan menjadi domba untuk pembantaian. Selama mereka mengalahkan Zero Wing dan mendapatkan Stone Forest Town, semua kerugian yang mereka derita sekarang dapat diabaikan. Setelah berbagai guild besar menerima arahan dari Star Alliance, mereka juga mulai menyerang Legiun Elite Zero Wing dari berbagai lokasi serta menggunakan nyawa anggota mereka untuk menarik Frost Grenade 00. Waktu berlalu dengan lambat. Pertempuran antara kedua belah pihak tumbuh semakin intens dan semakin terkonsentrasi. Meskipun efek Frost Grenades memang mencolok, hasilnya sekarang jauh lebih tenang, dibandingkan dengan pertama kali Zero Wing menggunakan instrumen perang. Setelah menghadapi beberapa upaya pengisian dari Star Alliance, Zero Wing kehabisan pasokan Frost Grenades. Namun, aliansi Star hanya menderita 40.000 lebih korban. Dalam hal jumlah anggota elit mereka, Star Alliance masih lebih unggul dari gabungan Zero Wing dan Ouroboros. Tanpa Frost Grenades, korban Zero Wing juga mulai meningkat dengan cepat. Hahaha, Zero Wing sudah kehabisan alat serangan AOE. Saudaraku,
Saatnya untuk membiarkan Zero Wing tahu betapa menakjubkan Star Alliance. Saudara, biaya. Tiba-tiba, Star Alliance dan berbagai guild besar memprakarsai tuduhan habis-habisan. Banyak pemain ahli, yang bisa mengerahkan kekuatan penghancur besar-besaran menemani tim penyerang. Para ahli ini dapat membunuh pemain Zero Wing Elite hanya dalam beberapa hit. Namun, tidak ada yang mampu menghentikan para ahli ini. Tanda hubung. Pemimpin persekutuan, jika ini terus berlanjut, orang-orang kita tidak akan bisa bertahan lama. Mengapa aku tidak memimpin tim untuk pergi dan membersihkan beberapa tim Star Alliance? Fire Dance mengambil inisiatif untuk bertanya. Dia tidak bisa lagi berdiri menonton pertempuran sepihak ini. Para ahli Star Alliance sudah mulai bergerak dan dengan santai membunuh teman-teman mereka. Sementara itu, mereka, para ahli Zero Wing, hanya bisa berdiri dan menonton dari sela-sela. Kelambanan ini membuat mereka merasa sangat bermasalah. Berdiri di puncak gunung, Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, tugas kamu adalah menjaga tempat ini, bukan membunuh elit. Karena stamina adalah faktor pembatas dalam domain dewa, bahkan seorang ahli seperti dirinya akan perlahan-lahan tenggelam hingga mati dalam banjir pemain. Karenanya, menukar stamina para ahli dengan nyawa anggota elit musuh tidak bisa dibenarkan. Ini akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka memiliki banyak pemain ahli. Namun, Zero Wing memiliki ahli yang jauh lebih sedikit daripada lawan mereka. Tapi, Fire Dance benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Si Feng ingin mereka menjaga lokasi ini. Bersantai. Ketika melawan pemain elit, kita tentu harus menggunakan metode untuk berurusan dengan pemain elit. Si Feng tertawa. Dia kemudian berbicara melalui obrolan tim, mengatakan, Aqua, apakah kalian sudah siap di sisimu? Jika kamu tidak segera mengambil tindakan, Fire akan mulai tumbuh cemas. Petik 2. Sebelum dia datang ke pegunungan Stone Claw, dia sudah memikirkan cara untuk mengatasi pasukan Star Alliance. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Frost Grenade hanya untuk memenangkan perang ini. Kartu trufnya yang sebenarnya adalah item lain yang dia minta untuk dibeli oleh Melancholic Smile. Meriam pulsa mana dasar. Dia telah menghabiskan 20.000 emas penuh untuk membeli benda ini. Namun, untuk menggunakan item ini, mereka harus memperbaikinya ke tanah dan tidak bisa memindahkannya. Selain itu, perakitan dan pembongkarannya merupakan proses yang sangat menyusahkan. Itu juga sangat mudah dihancurkan. Secara umum, itu adalah alat perang yang digunakan untuk mempertahankan kota-kota. Meskipun itu hanya basic mana pulse cannon, kekuatan yang terkandung dalam satu tembakan bisa menyaingi bahkan mantra penghancuran skala besar tier 4. Meriam itu memiliki jarak tembak 15.000 yard. Dan itu adalah alat yang sering terlihat dalam perang yang terjadi selama tahap akhir domain dewa. Pemimpin kelompok, sudah siap. Kami hanya menunggu pesanan kamu sekarang. Jawab Aqua Rose melalui obrolan tim, tersenyum.